In our daily rush, life's relentless drive, a call emerged to stand for greater causes. Be there, be present in all that you are. God's call isn't for the ready, but for those who respond to the call. Take a stand now, make your choice, and let your journey start. Decide this moment, embrace it with heart. In answering the call, your path begins to be revealed. In God, there's a future, a purpose, a new beginning. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ephesians 4, verse 7. He doesn't seek the equipped, but equips whom he calls. In his plan, each one fits, no matter how small. Shalom semuanya, apa kabar? Good to see you. Saya bersyukur banget bisa liburan tahun lalu setelah saya kembali ke Jakarta setelah 4 tahun lebih gak ke Jakarta. Dan saya melihat banyak perubahan yang luar biasa di Jakarta. Dan saya kaget ternyata gak ada lagi bus Mayasari Bakti yang berkeliaran. Beneran saya kaget, wih udah gak ada ya. Dan semuanya serba online sekarang. Saya kadang-kadang gak bisa bayar pakai cash, harus pakai QRIS. Terus kalau lagi naik tol juga selalu kalau naik Grab tanyain, Pak ada e-tolnya gak Pak? Waduh saya gak ada bilang gitu. Saya juga punya pengalaman pas lagi minjem mobil, ada ipar saya minjem mobil dan dikasih juga e-tol cardnya. Dan kemudian balance-nya habis. Di tolnya saya bingung, ini gimana nih? Gate-nya gak kebuka-buka, saya panik. Wah tolong gimana? Telepon kakaknya, tolong isiin balance. Diisiin gitu kan. Tapi belum bisa, belum aktif katanya. Aduh gimana nih? Telepon lagi adiknya. Gimana nih caranya supaya bisa gate-nya kebuka? Aduh saya bingung nih, panik semua. Yang orang udah pada mundur-mundur. Terus katanya, itu udah biasa di Jakarta. Oh ya? Kamu ke belakang katanya, minta sama orang supir, minta ngetap katanya. Kamu kasih duit, ya udah saya kasih duit, gak perlu kembalian ya. Jadi saya kasih dan akhirnya saya bisa tap dan bisa keluar. Dan itu pengalaman yang menarik ya. Jadi banyak hal-hal yang baru yang terjadi di Jakarta dan bukan hanya itu, selain makanan tentunya ya. Tapi saya juga bersyukur saya bisa kunjungin beberapa gereja dan juga bertemu dengan mentor-mentor saya dan saya bisa belajar banyak hal. Dan hari ini di bulan yang baru kita akan belajar tema yang baru. Take a stand dan temanya adalah It's My Turn. Ayo sama-sama katakan It's My Turn. Karena dalam hidup ini selalu ada bagian kita. Ada yang namanya kita yang ditunjuk, kita yang ditentukan sama Tuhan, bukan orang lain. Bulan lalu juga kita belajar banyak dan minggu lalu kita belajar dari Pastor Henry ya, bahwa jangan sampai kita tuh salah dengar orang atau salah bos. Banyak kan kita tuh banyak dengar dari orang, kita lihat orang itu bos kita, sehingga pada lagi Tuhan menyuruh kita, didengerin orang-orang ngomong apa-apa dan sebagainya dan kita langsung distracted. Ya, kemarin bagus sekali minggu lalu tentang calling. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang It's My Turn. Dan pasal yang akan kita baca adalah dari Joshua 2 ayat 1 sampai 24. Dan saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris. Kita lumayan ya bisa baca semua ya. Yuk kita baca yuk bareng-bareng atau enggak ya bareng-bareng aja deh. 1, 2, 3. Then Joshua son of Nun secretly sent to spies from Shittim. Go, look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land.
So the king of Jericho sent this message to Rahab: "Bring out the men who came to you and enter your house, because they have come to spy out the whole land." But the man had taken the two men and hidden them. She said, "Yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. At dusk, when it was time to close the city gate, they left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them." But she had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of the flax she said laid out on the roof. So the man set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan. And as soon as the pursuer had gone out, the gate was shut. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof and said to them, "I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up on the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Our lives for your lives." And the man assured her, "If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord give us the land." So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in, it was part of the city wall. She said to them, "Go to the hills, so the pursuer will not find you. Hide yourself 3 days until they return, and then go on your way." Now the man had said to her, "This oath you made us swear will not be binding on us, unless, when we enter the land, you have tied the scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house. If any of them go outside your house into the streets, their blood will be on their own heads. We will not be responsible. As for those who are in the house with you, their blood will be on our head if a hand is laid on them. But if you tell what we are doing, we will be released from the oath made us swear." "Agreed," she replied. "Let it be as you say." So she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. When they left, they went into the hills and stayed there 3 days, until the pursuer had searched all along the roads and returned without finding them. Then the two men started back. They went down out of the hill, forded to the river, and came to Joshua son of Nun and told him everything that had happened to them. Let's pray together. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tolong kami Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang siap untuk menerima benih, sehingga benih ini tidak sia-sia bisa kami pelihara sehingga bertumbuh. Bukan hanya sekedar grow, bertumbuh, tapi juga berbuah. Dan buahnya ini dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami for previous generations, next generation, or our current generations. In Jesus' name we pray, amen. Oke. Ayat yang terakhir yang perlu kita highlight lagi. They said to Joshua, "The Lord has surely given the whole land into our hands. All the people are melting in fear because of us." This is the punchline sebenarnya yang harus diterima sama Joshua. Dan saya bawa mapnya kurang lebih kayak gini lah ya. Kalau kita lihat di layar itu, mereka itu ada di sebelah kanan, ya. Di situ ada sungai Yordan, dan kurang lebih mereka tuh harus menyeberang. Dan ini nyebrangnya bukan perorangan ya, walaupun mereka ada tempat untuk namanya ford, tempat untuk nyebrang ya. Tapi kalau untuk 2 jutaan orang itu agak sulit. Apalagi di zaman mereka mau nyebrang itu lagi musim panen. Lagi musim panen tuh airnya pada meluap.
ya, meluap. Jadi mereka nggak bisa nyebrang. Dan kita tahu bahwa teman-teman kalau lihat ya, Jericho itu ternyata udah ditembokin, oke, ditembok. Em, Apapun yang ditembok pasti ada yang berharga di dalamnya. Saya selidiki dari zaman dulu sampai sekarang itu border tuh never failed ya. Mereka semua negara pasti butuh border. Bener nggak? Apalagi New Zealand. New Zealand aja untuk masuk makanan aja susahnya minta ampun. Saking seriusnya mereka dengan kalau ada yang masuk itu bisa merusak apa yang ada di dalam gitu ya. Dan di sini kenapa mereka harus tiba di Jericho dan harus ketemu dengan yang namanya Rahab. Ya. Karena kita perlu tahu bahwa Jericho ini ada gerbangnya dan orang tuh travel dari situ. Kotanya di tengah dan Rahab ini tinggalnya tuh bukan di tempat yang banyak penduduknya sebenarnya. Kayak boleh dibilang pinggiran lah ya. Karena jauh dari kota. Dan kemudian banyak orang travel keluar masuk. Jadi lumayan lah untuk orang yang capek, orang yang apa dan sebagainya butuh penghiburan ya dan sebagainya kita tahu tanda kutip dan kemudian tempat yang strategis juga buat Rahab. Jadi Rahab itu denger banyak rumor lah, berita-berita itu paling up to date dia. Karena orang masuk ke rumahnya terus ngomongin tentang apa, bahkan ngomongin tentang Israel 40 tahun lalu. Dia denger semuanya cerita-cerita di luar gerbang tuh dia denger. Ya. Dan hari ini kita akan belajar dari pasal ini 3 hal. Yang pertama adalah, why is God chosen me? Kenapa sih Tuhan pilih saya? Kenapa bukan dia? Saya ini enggak jago ngomong. Kenapa bukan Harun, kata Musa? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa kok 2 pengintai ini ke rumah saya? Kenapa bukan yang sebelah tetangga? Kata Rahab. Dan kata 2 orang spies-nya, kenapa saya harus dikirim? Ya, kenapa? Pernah gak teman-teman bertanya, saya sering. Kenapa saya Tuhan ya? Kan masih ada orang yang lebih baik lagi. Kenapa saya harus yang khotbah? Kan masih banyak yang jago khotbah. Ya, kenapa? Kenapa saya yang harus melakukan ini? Kenapa saya harus ditunjuk? Ya, kenapa? Kita sering bertanya kenapa? Dan kita akan belajar. Ya. Dan kita harus melihat kenapa Rahab ini ada drama di rumahnya dia, di bordernya itu, di wallnya itu ada drama di rumahnya dia. Kita harus tahu, ini siapa yang memulainya ini? Siapa yang memulainya pertama kali? Dan kalau kita lihat dari ayat 1, then Joshua, son of Nun, secretly sent to spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent his message to Rahab, bring out the men came to you and enter your house because they have come to spy out the whole land. Jadi kalau kita lihat gambarnya, mereka tuh perjalanan lumayan jauh loh dari campnya mereka ke Jericho. Dan mereka tuh sebenarnya kenapa sih rumahnya Rahab? Kalau dia nginep di hotel ya pasti tanya dari mana kamu ya kan. Terus identitasnya tuh lebih banyak lah yang ditanya, ya enggak sih? Kita kan ke hotel juga begitu ya. Mungkin ada bond dan sebagainya. Tapi kalau ke rumah prostitusi mah gak ada yang nanya-nanya gitu, lu dari mana, nama lu siapa, bahkan nama samaran juga gak apa-apa. Ya. Dan inilah yang dilakukan sama 2 spies ini. Tapi kita tahu bahwa 2 spies ini tuh dikirimnya sama Yosua. Jadi Yosua lah yang pertama kali yang membuat bola ini bergulir. Ya. Rahab juga nanya, aduh ini apa-apaan nih, apa yang terjadi nih. Karena mereka ini berdua, semua yang terlibat di karakter yang terlibat di pasal ini, mereka juga gak mau kehilangan Kairos. Mereka tuh gak mau kehilangan the best plan of their life. Karena semua orang bisa ditunjuk, tapi orang bisa juga bilang say no, bisa aja. Tapi kenapa mereka mau? Ya, mereka mau. Dan kalau kita lihat,
ini dia, kalau kita lihat kenapa Joshua kirim 2 spies dan kemudian ke rumahnya Rahab. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 7, kenapa sih Yosua juga nanya, why me? Bukankah Musa yang harus mengantarkan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian? Kenapa harus saya? Itu big shoes loh, buat Yosua loh, big shoes. Dia bilang, I'm not confident, I'm insecure. Kenapa harus saya? After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' Moses, my servant, is dead. Now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. Dan kalau kita baca ayat 5, ini Tuhan yang udah berjanji. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead. You, bukan yang lain. Aku nunjuk kamu. These people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Dan kalau saya di posisi Yosua, kita lah, kalau tunjuk gitu, enggak lah, pasti yang banyak excuse. Musa itu udah direspek sama bangsa Israel. Saya ini pemain baru, kurang lebih gitu ya. Nanti gimana nih? Tapi Tuhan janji loh dibilang. Tuhan janji, I will. Dan kemudian gak ada yang lain. You will lead, not others. Jadi kalau kita dipilih sama Tuhan, mungkin kita bertanya kenapa saya? Ya berarti Tuhan maunya kamu. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kenapa bukan dia dan kenapa bukan dia? Berarti Tuhan maunya kamu. Ya, itu adalah suatu privilege. Kalau kita insecure berarti ada tanda kita itu lebih fokus kepada diri kita sendiri. Ya, kita nggak fokus kepada siapa yang sibuk nunjuk kita. Oke? Dan kemudian kita lihat nih si Joshua. Kemudian kalau kita baca teman-teman nanti di rumah Yosua 1, apa yang terjadi ya? Dia setelah dapat firman Tuhan, dia langsung loh hari itu juga dia datengin semua leadersnya, persiapkan diri kalian, dibilang perbekalan kalian 3 hari dari sekarang, 3 hari. Dia gak tahu kenapa bisa yakin 3 hari dari sekarang kita akan pergi menyeberangi sungai Yordan. 3 hari dari sekarang. Dan kemudian dia diam-diam di ayat 1, dia ngirim 2 orang pengintai. Goalnya cuma 1, tahu kan yang namanya spy, orang intelligence itu dia pengen tahu kekuatan lawan, pengen tahu hal-hal yang fundamental tentang yang akan diserang, ya. Dan mereka tuh nggak tahu apa yang akan terjadi karena in the past ya, waktu 40 tahun yang lalu Musa juga pernah ngirim 12 pengintai. Mereka berhasil keliling dan bawa kabar, tapi kebanyakan kabar yang buruk. Ya, 10 orang mendengar kabar buruk. Nah ini sekarang kali ini cuma 2. Dan kok bisa dia yakin dalam 3 hari kita akan menyeberang. Gimana nasib 2 orang ini kalau misalnya dia mati? Bisa, Yosua itu kan gak punya pengalaman. Dia tuh bukan gambling sih, tapi kalau misal 2 orang ini mati, maka bangsa Israel juga gak mau ikut. No, we don't want to follow you. Ya. Dan apa yang terjadi, ini kata 3 hari penting nih. Karena akan menyambung, ini semuanya sebenarnya puzzle yang sedang terjadi ke tiga grup. Oke. Dan di dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan juga, be strong and very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you, do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you. Ini janji Tuhan kepada Joshua, aku memilih kamu. Nah kita perlu tahu bahwa the love language of God itu obey, gak ada yang lain. Gak ada yang lain, obey. Ya kita tahu ada 5 love languages, ada orang act of service, dan kemudian ada yang sentuhan, ada yang pujian, tapi untuk Tuhan itu obey. If you obey, it means you love God, that's it. If you say, I love you God, I love you Lord, and I wave my hand. Kalau kita ngomong nyanyi kepada Tuhan, cuma sekedar nyanyi, tapi kita gak nunjukin the love language-nya obey, bagi Tuhan tuh percuma.
Obey is the love language. Kita harus mengenal ini. It's only the love language that God wants. Dan kemudian, kenapa sih Tuhan milih saya? Kenapa sih Tuhan milih Rahab? Ya, Rahab juga kalau saya bayangin ya, dia kan pekerja prostitusi. Berarti dia banyak terima orang. Dan mungkin ada orang yang ngomongin, lu denger gak? Beberapa kejadian ini baru terjadi nih. Raja ini dibunuh ya, sama bangsa Israel. 40 tahun yang lalu juga cerita tentang Musa yang menyeberang laut terbelah juga kedengeran. Nah, si Rahab ini dia juga dalam posisi gini. Sebenarnya gue juga yang outcast juga sih di luar. Kalau musuh nyerang gue juga duluan yang mati. Ya kan? Dan posisi gue juga gak aman-aman juga. Dan kemudian apa yang terjadi? Kedatangan spy ini itu membuat dia berpikir. Ya, karena nggak semua bisa kesempatan, mereka tahu bahwa mereka akan dibinasakan, mereka akan mati semua. Tapi pas lagi ada 2 orang datang ini, dia langsung mikir, saya nggak mau kehilangan kairos saya. This is the moment, this is the moment, this is the moment. Dan dia harus berpikir bagaimana caranya. Karena sebelumnya, waktu belum ada 2 orang spy ini, dia juga tahu takdirnya. Ini kalau bangsa Israel udah deket nih, karena mereka udah dengar, udah diseberang. Kalau mereka nyerang, pasti kita mati. Dan dia berharap ada suatu keselamatan atau sebagainya. Dan di lain sisi 2 spy ini juga, gue ngapain dikirim ya? Kenapa gue dikirim ya? Bukankah Tuhan udah berjanji, apapun yang kamu injakan itu akan menjadi milikmu Yosua. Sebenarnya Yosua juga gak perlu kirim spies lah. Kenapa sih harus dikirim spiesnya? Nah si 2 orangnya juga bingung. Ya udahlah gue jalanin tugas aja lah. Goal gue cuma mau collect. Dan kemudian apa yang terjadi? Inilah dramanya terjadi di wall itu. 2 pengintai ini menurut saudara masuk gak ke kotanya? Gak pernah sempat masuk ke kota. Dia baru nyampe, baru mau tidur, ini terjadi. Dan dia hanya mendengarkan intelligent informationnya dari si perempuan ini. Percaya sama perempuan ini? Tapi kita akan belajar, kenapa kok mereka percaya sama perempuan ini? Karena perkataan tanpa perbuatan itu mati. Oke, next. God doesn't choose capable people. He chooses people then enables them. Tuhan memilih Petrus. Tuhan memilih Paulus. Dan Tuhan memilih kita. Bukan karena kita. Tuhan tuh tahu loh kita gak sanggup loh. Dia tahu kekuatan kita. Tapi dia pengen membuat kita sanggup. Ya. Dan kemudian juga the next point yang mau saya bahas adalah Godfidence. Ya. Saya baru tahu Godfidence itu ternyata ada kata juga di English ya, Godfidence. Kita taunya confidence kan, bener ya? Confidence itu adalah suatu, kita tuh menaruh kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Ya. Saya banyak hal, saya sebenarnya gak confidence. Bilang kalau mengandalkan kekuatan sendiri, gak mungkin lah Tuhan. Gak mungkin. Juga Yosua, semua orang yang kita lihat di Alkitab, Musa, Daud, Saul, semua Maria. Tapi kita belajar dari chapter ini tentang Godfidence. Untuk having faith and believe in God, knowing I can't but He can. Kita harus menyadari bahwa kita gak bisa, tapi Tuhan yang bisa. Kalau kita menaruh confidence kita kepada diri kita sendiri, maka insecure akan bangkit, percayalah. Apalagi saudara masuk ke dalam suatu season yang baru, ya, dalam pekerjaan yang baru, dalam role yang baru, dalam negara yang baru, kota yang baru, apapun itu, kadang-kadang kita insecure. Wah, gimana nih? Kalau hitung-hitungan kalkulasi berdasarkan confidence kita, wah gak mungkin deh. Tapi berarti ada yang salah. Fokus kita kepada diri kita sendiri. Insecure is a sign that you focus on yourself, not God. Dan di pasal ini semuanya yang terlibat selalu percaya dari perkataan mereka, perbuatan mereka, bahwa mereka percaya bahwa it's a God show. Ini tuh show-nya Tuhan, bukan kamu.
It's a God show, not you. It's not all about you, it's about me, about God. Dan kalau nanti kita baca, ya bahkan udah kita baca, semua orang yang terlibat ini, semua mereka tuh echoing. Echoing tuh apa ya? Broadcast apa yang kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Setiap daripada kita tuh sebenarnya suka broadcast, suka echoing. Secara gak sadar saudara semua, secara gak sadar. Ya, misalnya tadi saya ngomong sama tante gitu ya. Dibilang, oh di Bandung ya, oh iya tuh ada terong, sama juga dia ngomongnya terong rawos, enak. Secara gak langsung echoing value dari restorannya itu. Kita sering juga yang namanya broadcasting secara gak sadar ya. Lo tahu gak presiden ini atau kandidat ini, ngomong ya, semuanya kita berusaha echoing atau broadcast apa yang kita percaya. Bahkan kadang-kadang kita broadcast ketakutan kita. Tahu enggak masalah kita broadcast dan sebagainya. Nah, apa yang kita broadcast dalam hidup kita? Apa? Apa yang kita echoing? Kita echoing terus, ya. Karena itu akan menentukan siapa yang kita tarik. Siapa yang mendekat kepada kita. Kalau kita cuma broadcast hal-hal yang negatif, maka yang satu frekuensi itu yang takut juga pasti join sama saudara. Pasti, gak mungkin enggak. Kalau saudara suka radio ya, misalnya 86,3 FM atau 88,3 itu The Fridge, Middleton School. Ya, saya suka dengar. Kalau ada frekuensi yang lain, saudara nggak akan ke sana karena saudara udah I like the value what they echo, what they broadcast. Saya suka. Makanya saudara into it, nggak akan terpengaruh walaupun banyak option yang lain. Ya, kita baca ya. Dalam Joshua 2 ayat 2-5. Godfidence. Moses my servant is dead. Ya, dia tahu. Joshua knows it. Now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land. Karena apa dibilang? I am about to give. Not about you. I am about to give to them, to the Israelites. And then apa lagi dibilang? I will. Dibilang. Tuhan ngomong, I will give you every places where you set your foot. No one will be able to stand against you all days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ini Godfidence. Joshua itu benar-benar baru. Sulit saudara. Ya, makanya saya suka kata penerus daripada pengganti. Ya, karena kalau orang misalnya siapakah yang akan menggantikan Jokowi? Tuh gede banget bebannya, benar nggak? Semua nanti dia akan dibandingkan dengan Pak Jokowi. Gerak-geriknya atau apa. Tapi yang benar adalah penerus. Joshua tahu bahwa bayang-bayang Musa itu nggak boleh ada bersama saya. Ya, saya punya tujuan yang unik, saya punya calling yang unik. Tapi dia menyadari bahwa it's a big call. It's a big call. Saya belum pernah nih mimpin segini nih. Tapi Tuhan ngasih tahu, it's not about you. It is my show. It is not your show. It is my show. Saya cuma mau cari orang yang mau atau enggak willing. Dan di Joshua 2 ayat 8-11, nah ini kita ngomong sekarang tentang Rahab. Ya, kalau dua pengintai udah pasti karena dia langsung obey kok. Dia udah siap-siap mati kok sebenarnya. Iya gak sih? Dia udah masuk ke negeri orang gitu. Before the spies lay down for the night, jadi kan dia mau tidur tuh sebenarnya. Jadi ini spies ini gak pernah masuk ngintai. Jadi spies ini cuma mendengarkan informasi dari perempuan ini. Cuma dari perempuan ini. Perempuan ini tau gak dia broadcastnya apa? Apa yang dia echoing? Ini yang kita akan pelajari. Dia bukan orang yang percaya loh. Dia tuh bukan orang Israel loh. Dia tuh bukan orang yang ngelihat secara terbuka, secara ngelihat langsung laut terbelah, mana turun. Dia nggak ngelihat. Dia nggak ngelihat. Tapi firman Tuhan bukankah berkata bahwa berkatilah, berbahagialah orang yang apa? Yang percaya walaupun tidak melihat, hanya baik mendengar aja. Nah inilah ayat 9, I said to them, I know, buset dia yakin banget. I know that the Lord has given you this land. Padahal dia cuma dengar dari apa sih? Orang datang mau prostitusi ke rumahnya dia cuma dengar-dengar doang. Tapi dia bisa percaya loh. I know that the Lord has given you this land. This is what she broadcast, she echoes.
this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Orang yang datang dalam negerinya juga pas keluar datang lagi juga mereka tuh ngomong, curhat, gosip dan sebagainya. Itu kayak wall-nya tuh mendengar banyak tuh. Ya, the wall has ears. Itu ada di rumahnya dia tuh. Dia mendengar semuanya. And then we have heard how the Lord dry up the water of the Red Sea. Wih, 40 tahun lalu loh kejadian itu. 40 tahun yang lalu, mungkin dia masih kecil. Mungkin. When you came out of Egypt and what you did to Sihon and Og, itu recently, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroy. Kemudian apa lagi? When we heard of it, bukankah dibilang iman timbul dari pendengaran. Pendengaran is important. Iman dia timbul. When we heard of it, our hearts melted in fear and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God, bukan my God dibilang. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Wow. What things that you echo? What things that you broadcast? Apakah Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya? Banyak orang suka gosip, ya. Berani loh gosipin dari yang presiden tingkat tinggi diomongin, ngomongin dari yang gembel juga diomongin, ya gak sih? Broadcast tentang makanan, tentang restoran, ya. Wih, lu makan di tempat ini deh, enak loh. Lu kalau mau mesen online ya, baju di sini. Tapi kalau tentang Tuhan Yesus, kayak ciut gitu. Kayak seolah-olah, gue malu lu ngomongin tentang Tuhan Yesus. Malu banget gue ngomongin tentang Yesus. Padahal Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita keselamatan, kita berdoa aja kayak malu, kayak Tuhan, kayak kalau bisa. Tapi untuk ngegosipin yang orang-orang, kita bisa echoing, kita bisa broadcast. Tapi untuk Tuhan Yesus tuh, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang nyembuhin kita dari sakit, yang nolong anak kita bisa sekolah, yang bisa menolong kita sampai ke New Zealand, kita malu. Aja ngomongin Tuhan-Tuhan lah. Ya. So what value that you broadcast? What is your echoing? Dan kemudian, ini tentang siapa ini? Nah, ingat kan 3 hari tadi? Ya. When they left, waktu dia diturunin nih, ya, si Rahab ini ngomong gini, karena gue percaya, ini tindakan gue ya, karena gue percaya sama Tuhan yang akan menyerahkan, oleh itu ini, this is my action. I will let you go, dan I will give you directions. Jangan pergi ke situ, pergi ke gunung, karena udah ketahuan nih, udah banyak lah kejadian di sini. Istrinya nyari suaminya lah, gue tahu cara ngumpetin orang. Ya kan, gue udah tahu banyak-banyak pengalaman. Nah, kalau lo mau pergi ke gunung. Nah, itu yang dilakukan, ya. Tapi dibilang kamu harus 3 hari. Padahal dia nggak komunikasi sama Joshua loh. Joshua bilang dalam 3 hari kita akan nyebrang. Nah, perempuan ini kamu harus ngumpet 3 hari. Ya. Gimana bisa match gitu? Dan kemudian stay 3 days. Until the pursuer had searched all along the road and returned without finding them. Then the 2 men started back. They went down out of the hills, forded the river, and came to Joshua son of Nun and told him everything that happened to them. They said to Joshua, nah ini juga, 2 spies ini broadcast. Apa sih? Bukan broadcast ketakutan, bukan, walaupun mereka tuh dikejar-kejar loh, mereka habis dikejar, mereka habis ngumpet. Tapi this is the message that they broadcast. Ya, they echoing to the Joshua because Joshua needs this. Joshua tuh memerlukan ini. The Lord has surely given the whole land into our hands. All the people are melting in fear because of us. Padahal dia cuma dengar dari siapa? Dari Rahab. Cuma dari Rahab. Mereka tuh gak punya chance loh ngelihat. Baru di gerbang. Di gerbang baru langsung pergi keluar. 3 hari mereka spend di mana? Di Jericho? Enggak, di tempat lain. The next point, ya, tadi kan the first point, masih ada yang ingat gak?
Why is God chosen me? And the second is about Godfidence. Yang sekarang adalah yang ketiga tentang believe and act. Percaya tanpa perbuatan itu sama juga bohong, bener gak ya? Sama seperti saudara airplane mau jatuh, ya. Terus kemudian saudara ngomong, ada orang yang ngasih parasut. Nih pakai nih parasut, bisa nolong kamu, nggak bakal mati kamu. Kalau cuma orang ngomong, iya saya percaya parasut bakal bisa menolong saya. Tapi kalau dia nggak pernah ambil dan pakai itu, nothing happen. Dan peristiwa yang kita dengar, yang kita baca hari ini, mereka tuh semua mendengar kebaikan Tuhan, mereka semua mendengar tentang kedahsyatan Tuhan. Tapi membedakan adalah mereka act, mereka berani mau melakukannya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya lagi dalam kapal yang mau tenggelam juga, kalau saudara tahu pelampung itu memang bisa menolong saya. Tapi kalau misalnya gak dipakai juga ya sama juga bohong, bener ya? Bener ya? Believe and act. Karena iman timbul dari pendengaran. Ini yang dituliskan tentang Rahab. Bayangin saudara, Rahab itu bukan orang Israel, ya, tapi karena kepercayaannya dia, walaupun dia cuma dengar segelintir-segelintir, tapi dia percaya dan dia juga tunjukkan kepercayaannya itu dengan tindakan. Dengan cara apa? Dengan rilis 2 spice itu. Menolong 2 spice itu. Bukti bahwa I believe in your God, not my king. Ya, walaupun dia harus berhadapan dengan risiko saat itu. By faith, the walls of Jericho fell after apa? After the army had marched. Tanpa marching, jatuh enggak? Runtuh enggak tembok itu? Enggak. Walaupun mereka percaya, tapi harus ada tindakan. Bahwa saudara percaya apa yang difirmankan. By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Jadi bukan hanya percaya bahwa ya Tuhan kita sanggup, Tuhan itu bisa menolong, tapi ada tindakannya. Ada tindakannya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menolong dan Tuhan akan membawa kita naik dan tidak pernah turun, ya, waktu kita dikasih tanggung jawab apapun ya, dalam pekerjaan saudara, sebagai role, sebagai orang tua, anak, sebagai bapak, sebagai mama, ya, walaupun di situasi yang sulit, bisa enggak kita percaya sama Tuhan dan melakukan tindakan itu? Ya. Fear itu, tau gak? Fear itu bisa ada 2 sebenarnya. Fear, ketakutan itu bisa menjadi teman saudara, ya, atau bisa menjadi musuh saudara. Kenapa sih bilang bisa jadi teman? Kalau misalnya saudara naik lagi trekking gitu ya, terus atau apapun lagi hiking, misalnya saudara di tepi jurang gitu, ya, saudara kan akan jalan hati-hati, bener nggak? Kenapa jalan hati-hati? Karena takut. So the fear is your friends. Kalau saudara bilang, gue gak takut, bisa jatuh. But that fear is your friends. The fear of God is your friends. Kalau Tuhan, Rahab ini benar-benar takut loh sama Tuhan. Maksudnya kalau gue in business with this God, I will die. Dia benar-benar takut. Tapi that fears, she treated as a friend. Karena saya takut, ya, dan kemudian dia ngambil keputusan, saya butuh keselamatan. Dan bagaimana cara keselamatannya? Itu tindakannya dia welcome dan sebagainya. Tapi ketakutan juga bisa menjadi musuh. Ingat gak 12 pengintai sebelumnya? Mereka takut. Karena mereka takut kepada situasi, karena mereka takut kepada orang, bukan ke Tuhan. When you fear of situation or friends or people, it means it's negative, it's your enemy. The fear becomes your enemy. Tapi kalau kita ngomong takut akan Tuhan, it's your friend. Ya, it's your friend. The hell is real loh. Neraka itu beneran nyata. Beneran nyata. Ya. Gak ada yang tahu umur kita. Kalau saudara dan saya gak pernah yang namanya menaruh keselamatan, gak pernah yang namanya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah yang sudah membayar dengan lunas, dan kita pakai keselamatan itu dan kita berjalan, ya, kita berjalan sesuai dengan apa yang dia perintahkan kepada kita, berarti kita, I trust you, so whatever you say I will do. That's the action.
Tapi keselamatan itu sendiri bukan karena perbuatan baik kita. But ketakutan akan neraka itu juga it's your friend. Don't ignore it. It's your friend. It's real. Oleh karena itu saudara butuh keselamatan, butuh pertolongan. Rahab juga begitu. Ya, dia benar-benar takut kalau papanya yang dia sayangin, mamanya yang dia sayangin bisa mati. Itu dia benar-benar scared. But it is her friends that she decides. Mungkin papa mamanya nggak tahu, tapi dia yang mengerjakan belakang layar. Dan juga di Yakobus 2:25 namanya dia disebut lagi. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did? Benar nggak? Bukan karena yang dia percaya, what she did. When she gave lodging to the spies and send them off in the different directions. Jangan pergi ke situ, pergi ke gunung. Dengan tindakannya lah dia dibenarkan. As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Saya udah mau selesai. Tolong maju. Dan ini ayat yang terakhir. Pernahkah kita semua berada di posisi kayak, aduh, saya nggak tahu nih mau ngapain. Tapi kok kenapa Tuhan pilih saya ya? Saya waktu saya liburan ke Indonesia, saya berusaha untuk Tuhan, saya tahu nih saya mau liburan nih dan keluarga, kita mau enjoy. Tapi jauh sebelum liburan saya ngomong sama Tuhan, speak to me as I will cross. Ya, saya mau keluar dari bubble yang di tempat ini, berbicaralah. Tuhan tuh mau apa? Dan kemudian dia bukakan jalan, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang menguatkan dan message itu nyampe ke saya. Ya. Tadinya saya insecure kayak aduh, gue mendingan ke Jakarta aja kali ya. Gue ke Indonesia aja kayak lebih menarik. Ada ipar saya ngomong, dah lu mendingan ke Indonesia aja. Dia CEO, lu bantuin gue. Ya dan sebagainya. Itu kayak tawaran-tawaran itu sangat menarik gitu ya. It's a noise, saya tahu. Tapi saya berusaha untuk apa yang harus saya dengarkan. Tuhan tolong. Ya, kemudian saya ngomong-ngomong dan ini yang saya bagikan kepada saudara. Yang saya dengar adalah tentang when you are insecure in your life, in any season, it means you are focusing on yourself. You depend on your strength, not Him. The God who is able to do exceedingly above that we ask or imagine. Tuhan ngomong sama saya, it is not your show, it is my show, it's God's shows. Terlepas dari pengalaman saudara dan saya, saudara merasa, aduh gue terlalu berdosa nih, ya, gue nggak layak deh ngomongin tentang Tuhan, kebaikan Tuhan. Look, Rahab, dia pun belum diselamatkan, dia belum percaya. Saat itu dia belum mengenai namanya hukum Taurat, dia belum ada. Walaupun dia kadang-kadang harus dalam tanda kutip kayak berbohong. Udah pergi. Karena dia udah dalam dosa. Dia aja yang gak qualified untuk mengatakan kebaikan Tuhan, dia broadcast loh. Dia echoing the right value. Nah kita nih apa? Apakah kita cuman menggerutu, ngomongin tentang, gue gak mampu nih. Inflasi di New Zealand, semua mahal. Kita broadcast itu ke teman-teman kita. Saya waktu ke Singapura, saya ketemu sama, waktu kita liburan kemarin, hampir semua orang yang saya temuin, hampir semua, ngomongnya yang sama. Singapura sekarang mahal, apa-apa mahal. Ngomongin tentang yang udah kayak, semuanya udah naik. They are aiming for GST naik tuh sampai 11%, sekarang udah 9% dari 7. Dan mereka kayak khawatir gitu. They broadcast that message.
Saya waktu ke Jakarta juga orang bilang, saya sering ngomong sama taksi Uber driver. Saya paling suka, saya duduk depan, saya ngomong-ngomong sama mereka. Kesulitan mereka, dan sebagainya. Tapi saya tahu waktu saya datang ke sana, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kita mau ke Indonesia. What we have, kita punya uang segini. Untuk jatah liburan. I wanna come to bless. Jadi waktu saya datang ke sana, saya udah gak mikir-mikir masalah uang. Kalau saya harus spend. Karena saya bilang, my attitude, mindsetnya udah to bless. Jadi kalau ada orang susah, saya bantu. Makan pokoknya gak usah hitung-hitungan. Saya duluan, saya yang bayar. Pani juga gak gitu, saya yang bayar. Gak masalah. Ya, bukan karena saya kaya atau enggak. Cuman kalau saudara liburan terus hitung-hitungan, ya, waduh ini mahal nih, waduh ini gimana nih, udah gimana. Saudara juga gak enjoy, tapi bilang Tuhan saya I just wanna bless. I wanna bless and I wanna bless. Dan itu benar. Menurut saya tuh holiday itu perlu smart loh. Jangan sampai saudara liburan malah capek. Pulang-pulang malah aduh gue capek nih habis liburan. Enggak, harus smart juga. Jadi dari awal saya udah buat smart decision. Pokoknya mental saya yang paling penting, saya harus enjoy. Harus rest di sini. Caranya gimana? Ini biasanya yang suka yang suka struggling kan biasanya ini. Ya, uang kan. Makanya uang itu selalu punya posisi sejajar dengan Tuhan. Tuhan Yesus ngomong kan, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya enggak sih? Selalulah mamon yang menjadi, entah kita ikut Tuhan atau mamon, udah itu aja lah. Ya. Jadi saya dari awal udah set, no I want to enjoy the holiday. Even though it cost me the money. Dan uang itu cuma number sebenarnya, bener gak? Bener ya? Setuju ya? Di Indonesia itu sekarang udah banyak yang gak pakai cash. Jadi kayak bilang ini kayak number sebenarnya. Saya sampai download, ada yang pakai, saya bukannya mau promoin echoing The Wise ya, Wise tahu Wise gak? Itu gara-gara teman saya juga, Kak Susi ngasih tahu, pakai ini. Saya selama ini ragu, tapi saya pakai, bener loh menolong. Jadi saya ngeliat uang tuh cuma number, cuman ini dong berkurang, tambah berkurang, dua bertambah. Banyak yang berkurang, tapi percayalah, waktu kita nabur gitu ya, itu saudara akan tuai nanti. Ya, dan saya nggak takut dengan apa yang akan terjadi di tahun 2024. Dan yang paling penting dari liburan itulah saat saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. We need that, we need the kairos. Kalau saudara kehilangan kairos ya, momen, Rahab ini bisa loh kehilangan kairos itu. Kalau dia nggak peka, kalau dia nggak mengambil tindakan yang tepat, dia sama keluarganya akan mati. Tapi dia bersyukur. Dua orang ini datang ke rumahnya dia. Dia pikir akan memakai servisnya. Tapi enggak, saya cuma numpang tidur. Karena di hotel saya nggak mau didetek. Tapi orang-orang juga tahu, wih, dari cara penampilannya, ya, dari cara gaya ngomongnya ini bukan kayak orang lokal nih. Ini kayaknya apa? Makanya diaduin sama raja. Dan drama itu terjadi. Dan akibat drama itu si perempuan ini punya kesempatan untuk mengambil tindakan, untuk show the mercy, untuk involve in the God's plan. Involve in God's plan is important. Jangan sampai kita diem doang, pasif. I don't want to do this. Inisiatif. Perempuan ini juga inisiatif. What can I do with this movement? Apa yang bisa saya lakukan? Dan dia ambil itu kesempatan. Dan itu mengubah hidupnya. Dan kalau saudara tadi Roko juga bagiin. Rahab ini dia menikah dengan salah satu orang yang keturunan Juda ya, benar ya, Yehuda. Namanya Salmon, bukan ikan ya, Salmon. Dan dia melahirkan namanya seorang Boas. Dan Boas itulah menghasilkan, benar ya Boas ya. Dan Boas itulah yang menikah dengan Ruth. Dari situlah Yesus lahir. Kalau dia nggak peka dan dia nggak mau involve, kalau dia cuek atau dia merasa malu dan dia nggak mau broadcast tentang Tuhan, namanya dia nggak akan kita bahas hari ini, Rahab. Dia dibahas di 2 kitab loh, dalam Yakobus, dalam Ibrani juga. Nama dia disebut. Hanya gara-gara one kairos moment, ya, waktu ada yang terlibat dalam drama, kalau saudara ngalamin drama, kalau saudara mengasihi Tuhan, itu
itu jangan di-ignore menurut saya. Jangan. Saya banyak sekali ngalamin drama dalam hidup. Tapi saya berusaha pengen tahu ini apa ya maksud Tuhan ya. Harus berani kayak gitu. Karena kalau enggak kita malah lebih stresnya, malah mikir, aduh ngapain ya. Anak sakit, istri sakit atau apapun. Saya pernah juga punya drama di PHK. Semuanya banyak, tapi saya langsung, Tuhan apa ini, dibalik apa ini, apa yang harus saya lakukan. Saya tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu, tapi saya gak mau salah mengambil keputusan. I want you involved in my life. I want you. Dan aku mau broadcastkan kebaikanmu, bukan masalah. Many times we magnify the problem. Bahkan yang masalah kecil jadi gede gara-gara we magnify it. Bahkan kalau bisa kita pakai amplifier, kita broadcast ke seluruh dunia tentang problem kita. Tapi yang Tuhan mau adalah magnify God, His goodness, His mighty. Waktu kita punya attitude seperti itu, dan saudara akan ngelihat bahwa saudara gak akan kehilangan kairos itu. Momen itu penting tuh. Karena hanya karena ketemu satu orang atau dua orang, jalan hidup saudara berubah. Saudara bisa naik atau saudara bisa turun drastis hanya gara-gara salah mengambil keputusan. Ya, when you should say yes but you say no. Wah, udah, you lose it, you miss it. Or when you say no, you're supposed to say no but you say yes. Itu juga. Be careful, but Yosua juga dikasih tahu, berhati-hatilah. Tetap renungkan firman Tuhan siang dan malam. Libatkan dia dalam mengambil keputusan. Amin saudara. Saudara mau melakukan itu untuk tahun 2024. We don't know what happen in the future. But if we involve God, ask Him to join into our life. Dan Tuhan akan pakai hidup saudara walaupun mungkin kayak simple. Kayak Rahab. Mungkin gak ada masa depannya. Apa sih cuma jadi pelacur. But no. Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan bisa pakai juga saudara dan saya. Jadi kalau praktikalnya gimana? Gini praktikalnya. Saat saudara ditunjuk ya melalui tim leader saudara, ya melalui bos saudara. Okay. Saudara bertanya apa yang bisa saya lakukan? Dan bukan hanya pasif, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk lebih baik lagi. Inisiatif itu datangnya dari Rahab. Rahab tuh harus ngapain? Dia mikirin. Tuhan itu gak pernah ngasih detail what you should do, no. Dia cuma ngasih gambaran besar. Dia cuma ngasih gambaran besar kepada Yosua, tapi Yosua yang ambil tindakan. I will send the spies. For 3 days we have to cross the river. Dan kemudian 1 kilometer at one time. Kita gak perlu tahu ujungnya kemana, apa yang akan kita lakukan bulan depan dan sebagainya. Tapi jalanilah 1 kilometer sekarang, jalani sama Tuhan. Udah kita lewati 1 kilometer, kita jalan lagi sama Tuhan. Dan hidup saudara akan damai, akan tenang. Walaupun situasi di sekitar saudara itu membuat saudara bergelora. Kayak lagu tadi itu, terima sukacita dari surga. Walaupun semuanya bergelora di sekitar saudara. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan memanggil kami. Kau juga mengundang kami. Follow me and I will make you. Hari ini kami ingin belajar tentang 3 hal. Why you chose us? Why you chose me? That someone is better than me. Someone is more capable than me. But why me? Kita belajar bahwa it's not about your confidence, but about Godfidence. Where we should put our confidence in you. To focus on you instead of ourselves with limitation. Atau mungkin fokus in ourselves with our strength. We think that we can, we are able, but when we make a plan, it's failed. So now we want to change our focus to you, the Almighty God, El Shaddai. And thirdly, we learn about believe
and act. Tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian. Kami sudah mendengar dan kami berada di musim yang berbeda satu sama lain. Berikan kami keberanian untuk melakukan tindakan iman. Sehingga kami bisa melihat ke belakang nanti bahwa oh iya, it's all about God. Dan kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. It's all about Him. It's by His grace. Kita bisa memenuhi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita.